Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam kehidupan ini, namanya adalah Xiao Lingqi. Sejak saat Yunce menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan dewa leluhur sendiri, dia telah memperlakukannya seperti makhluk tertinggi di seluruh alam semesta, yaitu dia. Dia tidak berani melepaskan tekanan spiritual yang biasanya dia berikan kepada orang lain, juga tidak berani mengganggu wanita itu terlalu sering. Dia mungkin adalah Kaisar Agung Primal Chaos yang tak tertandingi, tapi dia lebih kecil dari semut dibandingkan dengan dewa leluhur. Dunia ini ada karena dewa leluhur yang menciptakannya. Alasan dia menjalani ribuan reinkarnasi untuk hidup kembali adalah untuk menghilangkan ancaman tersembunyi terhadap Primal Chaos juga. Keberadaan dan tujuannya patut mendapat penghormatan terbesar darinya. Namun, ketika dewa leluhur mulai berbicara tentang siklus terakhir hidupnya, setiap kalimat yang dia ucapkan menimbulkan perasaan deja vu. Semakin banyak dia berbicara, semakin kuat perasaannya sampai akhirnya, ketika nama Xiao Lingqi bergema dengan jelas di dalam lautan jiwanya, ketenangan yang baru saja dia kumpulkan sepenuhnya tersapu ke dalam ketiadaan. Dia sangat terkejut hingga dunia jiwanya menjadi bergejolak sebagai respons terhadap emosinya. Xiao Lingqi. Itu adalah satu-satunya nama yang paling familiar dalam hidupnya. Lingqi. Lingqiku, dia, reinkarnasi dewa leluhur. Tidak, dia, dewa leluhur. Dia mungkin tidak akan pernah merasakan kejutan sebesar ini lagi dalam hidupnya. Lautan jiwanya telah berubah menjadi badai yang terbuat dari gelombang laut yang menjulang tinggi dan pusaran raksasa yang tak terhitung banyaknya. Dia merasa kesadarannya berputar-putar dalam salah satu pusaran ini sampai dia kehilangan semua kemampuan untuk berpikir sepenuhnya. Dia tumbuh bersama dengan Xiao Lingqi. Tidak ada orang yang mengenalnya lebih baik atau lebih dekat dengannya selain dia. Dia pemarah sampai menjadi lemah, tapi itu hanya dalam hal-hal yang tidak melibatkan dirinya. Kalau tidak, dia bisa jadi tangguh, berani, dan bahkan ceroboh. Paling tidak ada yang menghubungkannya dengan kata perkasa. Bakatnya yang luar biasa sangat biasa-biasa saja. Dia berkultivasi keras untuk melindunginya ketika mereka masih muda, tapi dia dengan cepat kehilangan motivasi untuk melanjutkan setelah pembuluh darahnya yang dalam kembali, dan dia mencapai titik di mana dia tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Dia tidak pernah tertarik untuk berkultivasi. Dia lebih suka menjadi gadis normal di kota kecil yang, selain merawat ayahnya, Yongan dan Yongning secara normal, diam-diam menantikan kepulangannya berikutnya. Berkali-kali, dia membandingkan dirinya dengan wanita harem Yunce dan percaya bahwa dirinya menginginkannya. Kenyataannya, Yunce bisa membesar-besarkan khayalan terliarnya ribuan kali lipat, dan dia masih tidak pernah bisa membayangkan bahwa teman masa kecilnya, Xiao Lingqi adalah reinkarnasi dewa leluhur itu sendiri. Satu-satunya Tuhan yang menciptakan dewa penciptaan, Kaisar Iblis, dan bahkan Primal Chaos itu sendiri. Pada saat inilah energi jiwa yang luar biasa lembut menyelimuti dirinya. Perlahan-lahan hal itu memadamkan lautan jiwanya dan mengembalikan kejernihan pikirannya. Ini mungkin kejutan yang cukup sulit untuk kamu terima, kata suara itu dengan nada lembut. Kamu adalah teman masa kecilnya, dan sekarang menjadi suami resminya setelah kamu menyelesaikan pernikahan dengannya. Yunce masih belum bisa membentuk kalimat yang masuk akal. Ketika pikirannya menjadi jernih sekali lagi, dia mulai mengingat semua kejadian yang tidak bisa dijelaskan di sekitar Xiao Lingqi. Dia bisa membaca buku pedoman surga yang menentang dunia, sebuah teks yang ditulis dalam bahasa yang diciptakan oleh dewa leluhur sendiri,
teks ilahi dari awal mutlak. Buku pedoman surga yang menentang dunia sendiri adalah seni ilahi leluhur yang ditinggalkan oleh dewa leluhur. Alasan dia tidak pernah bisa benar-benar mewujudkan pernikahannya dengannya, apakah karena tingkat keberadaan mereka sangat berjauhan sehingga persatuan tidak mungkin dilakukan, atau karena dewa leluhur membuat semacam batasan yang mencegah siapapun mencemari dia selama dia berada, siklus terakhir. Xiao Lingqi, dewa leluhur, Yunce sudah mencoba yang terbaik, tapi dia masih belum bisa merekonsiliasi nama aslinya. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan menanyakan pertanyaan yang telah terbentuk sempurna di benaknya beberapa waktu lalu, "Kamu adalah kehendak leluhur dari dewa leluhur, kan?" "Itu benar," jawab suara wanita itu. "Kamu mengatakan bahwa kehendak dan kenangan leluhur akan tertidur selama reinkarnasi terakhir dewa leluhur." Yunce memaksa jiwanya untuk tenang sebelum melanjutkan, "Jadi kenapa kamu sudah bangun sekarang? Lingqi masih ada, jadi siklusnya masih berlangsung. Bukankah seharusnya kamu sudah tidur sekarang? Kenapa kamu?" Kata-katanya tiba-tiba tercekat di tenggorokannya. Meski berada di dalam dunia jiwa, dia bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya yang liar. Dia samar-samar tahu apa yang akan dikatakan suara itu selanjutnya. Karena siklus terakhir ini sudah berakhir dengan kegagalan. Bahkan badan suci leluhur yang hampir lengkap telah rusak parah. Alasannya, katanya pelan dan lembut, "Kamu sudah menebak jawabannya. Apakah itu karena aku?" Yunce bergumam. Tidak hanya dia gagal dalam siklus terakhirnya, tubuh suci leluhurnya sangat rusak. Itu semua terjadi pada hari kamu menikah. Pada hari itu, dia membangunkanmu pagi-pagi sekali, mendandanimu dengan pakaian pernikahan yang dia tabur sendiri, dan melihatmu meminum bubur pagi yang dia masak sendiri. Sebelum dia menyadarinya, suara wanita itu menjadi begitu lembut dan jauh sehingga dia tidak bisa mendengarnya lagi. Kemudian, pemandangan baru terungkap di dalam lautan jiwanya. "C kecil, bangun. Kamu harus bangun dari tempat tidur sekarang. Ini masih terlalu pagi. Biarkan aku tidur lebih lama lagi. C kecil, bangun. Hari ini adalah hari di mana kamu akan menikah dengan Nona Situ, dan sudah hampir waktunya. Dengan cepat, C kecil, aku membuatkan bubur ini untukmu. Tubuhmu lemah, dan ini akan menjadi pagi yang panjang, jadi kamu harus menyelesaikan semuanya." "Fiuh, aku sudah selesai, aku ingin tahu apakah aku masih bisa makan makananmu setelah aku menikah, bibi kecil." "Hehe, jangan lupa putri gubernur yang menikah dengan keluargamu, bukan sebaliknya. Jika kamu mau, aku bisa menyiapkan makananmu setiap hari seperti sebelumnya." "Tentu saja tidak. Bukankah kemarin aku sudah berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah melupakanmu bahkan setelah aku menikah dengan Situ Suan? Kita akan menghabiskan banyak waktu bersama seperti dulu, dan aku akan selalu ada kapanpun kamu memanggilku. Anak baik, tetap saja, kamu sudah benar-benar menjadi anak besar, bukan C kecil. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Aku di sini." "Wah, baju pernikahanmu keren sekali, jadi bagaimana rasanya menikah? Kenapa aku merasa kamu tidak terlalu bersemangat?" "Sejujurnya, saya tidak bersemangat. Itu adalah keputusan orang tua saya sebelum saya lahir, dan saya baru bertemu Situ Suan beberapa kali. Aku bahkan tidak begitu ingat bagaimana penampilannya. Itulah sebabnya aku hampir tidak peduli dengan pernikahannya sama sekali. Sebaliknya, kamu sangat bersemangat mengingat waktu saat itu. Ini bukan hanya karena pernikahanku, kan? Hehe, saya punya kabar baik untuk dibagikan. Kemarin lusa, ayahku mengundang temannya, seorang guru dari istana mendalam bulan baru ke rumahnya.
Dia berharap untuk meminta bantuan dan mengantarkanku ke istana mendalam bulan baru. Tapi setelah temannya melihatku, dia berkata bahwa seseorang dengan bakatku sebaiknya bergabung dengan Blue Wind Mendalam Palace secara langsung. Oh, itu luar biasa. Itu adalah sesuatu yang harus dirayakan oleh seluruh kota awan terapung. Hehehe, saya sangat bersemangat sehingga saya belum tidur selama 2 hari terakhir. Saat aku bergabung dengan Blue Wind Mendalam Palace dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, aku yakin tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Masuknya kamu ke Blue Wind Mendalam Palace adalah hal yang harus kita rayakan. Saya yakin seluruh kota akan bersukacita pada hari Anda, secara resmi memasuki Blue Wind Mendalam Istana. Itu adalah mimpi yang dia lihat bertahun-tahun yang lalu. Dalam mimpi ini, orang yang akan dinikahinya bukanlah Xia Qingyue, melainkan Si Tu Xuan. Terlebih lagi, Xia Yuanba memiliki tubuh yang kuat, bakat luar biasa, dan sepasang mata yang bersinar dengan cahaya ilahi. Dan, mengapa gambar dan suara ini terasa begitu nyata? Kenangan ini, tiba-tiba, dunia jiwanya mulai bergetar hebat. Sepertinya itu akan runtuh dengan sendirinya. Gambar dan suara yang jumlahnya tak terbatas bercampur secara kacau di benaknya, dan jantungnya berdetak sangat kencang dan cepat hingga rasanya seperti meledak kapan saja. Kesadarannya memudar, dan ingatannya kabur. Rasanya seperti 1 miliar batang mengaduk lautan jiwanya. Dia ingin berteriak dan meronta, tapi dia tidak mampu mengeluarkan satu suara pun. Ling Qi, Yuanba, Si Tu Xuan, Xia Qingyue, King Yue. Tiba-tiba, kekacauan di lautan jiwanya terhenti total. Kemudian, pikiran dan ingatannya menjadi jelas tidak seperti sebelumnya. Bahkan mimpinya menjadi sejelas kemarin. Namun, ada beberapa hal yang justru sebaliknya. Kenangan lamanya semakin kabur meskipun dia berjuang keras untuk mempertahankannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan mereka meninggalkan pikiran dan bahkan jiwanya sepenuhnya. Dia menatap dunia kelabu di depannya dengan tatapan kosong dan tidak bergerak. Apakah kamu mengingatnya sekarang? Suara wanita itu berbicara sekali lagi. Kenangan sejati yang tersembunyi di balik ketiadaan. Yun Ce tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa seperti tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi yang tidak dapat dibangunkan. Bayi yang ayah angkatmu, Xiao Ying melakukan segala daya untuk menyelamatkannya bukanlah putri Xia Hongyi, Xia Qingyue, tetapi putri gubernur kota awan terapung, Si Tu Xuan. Sama saja, pria yang sangat berterima kasih kepada Xiao Ying sehingga dia secara terbuka menyatakan bahwa putrinya akan menikahi putra Xiao Ying bukanlah Xia Hongyi, tapi Si Tu Nan. Tentu saja, tunanganmu juga Si Tu Xuan, bukan Xia Qingyue. Xia Yuanba dalam ingatanmu adalah penampilan aslinya sampai perubahan luar biasa terjadi padanya saat kamu berumur 16 tahun. Nick, Yun Ce mengerang pelan dari waktu ke waktu. Dia menderita bukan karena rasa sakit, tapi semacam kebingungan, keterpisahan, ketidakselarasan, dan distorsi yang tidak dapat dijelaskan dengan tepat oleh satu kata pun dalam kamusnya. Yang bisa dia katakan hanyalah rasanya sangat tidak menyenangkan. Semua ingatannya tentang Xia Yuanba sebelum dia berumur 16 tahun telah diubah. Xia Yuanba dalam ingatannya sekarang sangat cocok dengan Xia Yuanba dalam mimpinya, fisik yang kuat, bakat luar biasa, dan sepasang mata yang sepertinya mampu melihat menembus jiwa seseorang. Sama saja, semua ingatannya tentang Xia Qingyue sebelum dia berumur 16 tahun telah hilang sepenuhnya dari pikirannya. Awalnya mereka sudah sangat dangkal, tapi sekarang dia mengingatnya seperti mimpi yang tak terlupakan, tidak nyata dan cenderung menghilang kapan saja. Terlebih lagi,
kenangan akan Si Tu Xuan telah menggantikannya. Berapa kali dia bertemu dengan Si Tu Xuan selama 16 tahun pertama hidupnya dapat dihitung dengan satu tangan, tetapi masing-masing pertemuan itu jelas dan menyayat hati seperti kemarin. Dia bahkan bisa mengingat setiap kata-kata sinis yang dia ucapkan, setiap tatapan menghina yang dia berikan padanya, setiap kedengkian yang dia tunjukkan di wajahnya. Dalam setiap kenangan di mana Xiao Lai bercerita tentang kisah Xiao Ying menyelamatkan seorang bayi perempuan, bayi itu selalu menjadi putri gubernur. Dalam ingatannya, Xia Yuanba tidak hanya memiliki tubuh yang kuat, tetapi juga perilaku mendominasi yang cocok. Dia tidak takut pada apapun dan siapapun. Dan dalam ingatannya, Xia Yuanba adalah satu-satunya anak yang pernah dimiliki Xia Hongyi. Di mana King Yue? Di mana King Yue? Dia dengan panik mencari-cari kekacauan yang dia sebut sebagai ingatannya, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba segala sesuatu yang berhubungan dengannya sebelum dia berusia 16 tahun, hanyalah mimpi sementara dan tak terlupakan. Apakah kamu belum mengerti? Kemunculan Yun Ce membuat suara kehendak leluhur mendesah kecil. Sebelum kamu berumur 16 tahun, tepatnya sebelum hari pernikahanmu, Xia Tiyue tidak pernah ada. Apa maksudmu? Dia tidak pernah ada. Yun Ce entah bagaimana menemukan kekuatan untuk mengeluarkan kata-kata itu dari tenggorokannya. Kehendak leluhur menjelaskan, pada hari kamu menikah dengan Si Tu Xuan, seseorang meracuni bubur pagi yang dia masak untukmu. Meskipun itu hanya racun mematikan yang rendah, itu benar-benar fatal bagi seseorang dengan pembuluh darah yang dalam yang rusak dan tubuh yang lemah sepertimu. Kamu sudah mati bahkan sebelum upacara pernikahan dimulai. Ini merupakan pukulan yang tidak dapat diperbaiki baginya terutama karena dia yakin bahwa dialah yang menyebabkan kematianmu. Kesedihan, menyalahkan diri sendiri, kesakitan, keputusasaan. Jiwanya dibebani dengan begitu banyak kesedihan sehingga mulai retak karena bebannya. Sebagai hasilnya, kehendak leluhur, ya, akulah yang berbicara kepadamu saat ini terbangun, atau lebih tepatnya, dipaksa keluar dari kondisi tertidurku. Suara kehendak leluhur terdengar jauh lagi, dan pemandangan yang sangat familiar muncul di lautan jiwanya. Tirai merah, lilin merah menyala, tata ruang yang familiar, itu adalah kamarnya di klan Xiao saat itu. Itu adalah hari di mana dia dan Xia King Yue menikah, dan salah satu titik balik terbesar dalam nasibnya. Titik balik. Dia terlahir kembali di benua Azure Cloud setelah dia diracun sampai mati pada hari pernikahannya. Ketika dia melompati Clouds Enclave di benua Azure Cloud, dia bangkit kembali di dalam mayatnya dengan kenangan dari kedua kehidupan. Itu adalah misteri terbesar dalam hidupnya. Dia belum pernah menemukan jawabannya. Bahkan setelah dia berdiri di puncak alam semesta, dia masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya saat itu. Ketika dia kembali ke benua Azure Cloud, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah benua Azure Cloud dari beberapa tahun yang lalu. Su Ling'er yang amnesia juga telah berubah kembali menjadi seorang gadis. Yang lebih membingungkan lagi adalah kenyataan bahwa Su Ling'er muda telah mendapatkan kembali ingatannya bersamanya di lain waktu. Itu membuktikan bahwa kehidupannya di benua Azure Cloud bukanlah mimpi. Mungkinkah alasan sebenarnya di balik semua misteri yang tidak dapat dijelaskan ini adalah menjadi. Dalam adegan tersebut, dia terbaring tak bernyawa di tempat tidurnya dengan pakaian pernikahannya. Matanya terbuka, tapi berkaca-kaca dan sama sekali tidak berwarna. Di sampingnya, Xiao Lai menekankan tangannya ke jantungnya dan melakukan segala daya untuk mengusir racun di dalam tubuhnya. Bibir kakeknya membiru, dan wajahnya pucat pasi. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang,
tapi rasa sakit yang berkumpul di matanya sudah cukup untuk membuat siapapun menghindarinya. Xia Yuanba berlari menuju pintu keluar sambil meneriakkan nama mentor istana mendalam itu lagi dan lagi. Xiao Lingqi sedang berlutut di tanah, memegangi telapak tangannya yang dingin dalam cengkeraman maut dan menangis sepenuh hati. Cahaya tiba-tiba meredup saat ini. Adegan memudar menjadi hitam, suara-suara memudar menjadi hitam, semuanya memudar menjadi hitam hingga yang tersisa hanyalah sosok seorang gadis yang putus asa dan isak tangisnya. Memikirkan kesedihan benar-benar dapat menghancurkan jiwa seseorang. Apakah ini kekuatan emosi manusia? Gadis yang menangis itu perlahan mendongak dengan bingung. Siapa kamu? Aku adalah kamu yang lain, dan kamu adalah aku yang lain. Kamu merasakanku saat aku muncul, bukan? Selamatkan C kecil. Awalnya, gumamannya lembut seperti angin. Kemudian, saat cahaya yang tersebar di matanya menyipit menjadi seberkas harapan, dia memohon lebih keras dan tergesa-gesa seperti orang tenggelam yang menemukan sedotan untuk digantung. Selamatkan C kecil. Selamatkan C kecil. Kematian manusia sama remehnya dengan berhamburannya setitik debu di alam semesta. Itu tidak pantas mendapatkan reaksi darimu, apalagi tingkat kesedihan seperti ini. Suara ilusi bergema di dunia tak berwarna. Jiwamu telah hancur, dan aku telah terbangun. Siklus ini telah gagal, dan tubuh suci kita yang tanpa noda tidak akan lengkap. Apapun, tidak ada untung, tapi juga tidak ada ruginya. Anda sebaiknya membangkitkan kembali keinginan Anda sekarang, mengalami alam fana ini sebagai diri Anda yang fana, dan menunda penyelesaian reinkarnasi Anda ke kehidupan selanjutnya. Sekarang, biarkan keinginan kita menyatu sekali lagi. Ketika Anda telah kembali ke jati diri Anda yang sebenarnya, ingatan yang tidak penting ini akan terkubur di alam semesta kenangan lainnya. Anda tidak akan lagi merasakan kesedihan atas kematiannya. Tidak, kehendak leluhur mendekat, tapi yang didapatnya adalah penolakan tegas. Xiao Lingqi tanpa sadar menarik diri dari kehendaknya sendiri. Emosi yang dia pancarkan adalah ketakutan dan tekad. Dia adalah kehendak leluhur sebelum kehidupan ini. Dirinya saat ini tidak bisa memahaminya, tapi samar-samar dia masih bisa merasakan keberadaan seperti apa dirinya. Itu sebabnya dia takut. Dia takut dia akan memperlakukan identitasnya sebagai Xiao Lingqi dan bahkan orang yang paling dia hargai. Xiao Ce tidak berarti apa-apa jika dia menerimanya. Selamatkan dia, selamatkan dia, selamatkan dia. Dia memohon dengan berbisik lagi dan lagi. Dia memohon pada dirinya yang lain untuk menyelamatkan Yun Ce. Desahan panjang terdengar di dunia tak berwarna. Bagaimana keinginan kamu begitu kuat meski baru lahir? Dahulu kala, aku adalah eksistensi yang mengabaikan segalanya dan semua orang di dunia. Emosi manusia yang luar biasa selalu menarik untuk dilihat, tapi itu saja. Memikirkan bahwa emosiku kamu akan membara seterang ini ketika aku terlahir kembali sebagai manusia fana. Selamatkan dia, tolong selamatkan dia. Dia terus mengulangi hal yang sama berulang kali. Kamu bisa menyelamatkannya, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Siklus hidup dan mati sulit untuk ditentang. Ini adalah salah satu hukum dasar yang saya tetapkan selama penciptaan dunia. Meski begitu, masih ada ruang gerak dalam undang-undang ini. Saya belum menyelesaikan reinkarnasi kami, jadi saya tidak dapat membalikkan kematiannya secara langsung. Namun, aku dapat memutar roda waktu dunia ini hingga dia masih hidup. Dengan cara ini, seolah-olah dia tidak pernah mati, sehingga menghindari hukum yang telah saya terapkan. Namun, Anda harus menyadari betul konsekuensi dari tindakan tersebut. Tidak masalah,
Tidak penting lagi, gadis itu bergumam sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jiwanya masih berantakan, dan tidak mampu melakukan apapun selain keinginan dan tekad untuk menyelamatkan Yunce. Aku hanya ingin dia hidup kembali, aku hanya ingin C kecilku hidup kembali. Keinginanmu adalah keinginanku, apalagi keinginan yang ada dalam pikiranmu adalah keinginan terkuat yang pernah kamu miliki sejak awal keberadaanmu. Aku tidak akan bisa menentangnya. Kamu bebas bertindak sesukamu tanpa mempedulikan konsekuensinya, tapi kamu harus sadar bahwa dia hanyalah manusia biasa, seorang manusia fana yang sangat rapuh bahkan menurut standar fana. Dia hampir tidak mampu menghadapi bahaya apapun selama dia terjebak dengan tubuh yang tidak mampu berkultivasi. Kecuali dia dilindungi oleh kekuatan yang cukup, siapapun bisa membawanya ke jalan buntu seperti hari ini. Anda mungkin bisa menyelamatkannya hari ini, tapi apakah Anda benar-benar akan menyelamatkannya lagi, dan lagi? Setiap kali kamu menggunakan metode ini untuk menyelamatkannya, tubuh suci ketiadaanmu yang sudah tidak lengkap akan semakin rusak, belum lagi jumlah kerusakan yang ditimbulkan hanya akan meningkat setiap kali pengulangan. Lagi pula, dia tidak akan bisa hidup sampai ulang tahunnya yang ke-100 mengingat kondisi tubuhnya. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Mata gadis itu menjadi tidak fokus lagi. Namun, cahaya ilahi yang aneh berkumpul di pupil matanya hampir seketika. Kalau begitu, berikan dia bagian dari tubuh suci ketiadaan milikku. Beri dia kekuatan, untuk melindungi dirinya dari apapun. Ah, desahan panjang lainnya terdengar di seluruh dunia tak berwarna sebelum suara itu berlanjut. Tubuh suci lahir dari ketiadaan primal chaos. Itu juga merupakan tubuh leluhur yang hanya milikmu. Untuk memberikan sepotong pun kepada manusia biasa. Sungguh gagasan yang konyol. Namun, aku hanya bisa menuruti apa yang kamu inginkan. Yah, mungkin saja untuk memberinya tubuh suci tingkat fana, tapi kamu harus tahu bahwa kondisi kamu saat ini bahkan tidak memungkinkan aku untuk mewujudkan kekuatan kamu, apalagi menghadiahkan dia kekuatanku, kekuasaan Anda secara langsung. Bahkan jika itu bisa dilakukan, dia masih belum memiliki kekuatan yang dalam untuk memikul kekuatan kita, atau kekuatan apapun sama sekali. Tanpa kekuatan, siapapun dapat mengambil nyawanya baik dia memiliki tubuh suci atau tidak. Dalam hal ini, satu-satunya hal baik yang akan dilakukan tubuh suci untuknya adalah memperpanjang umurnya. Xiao Lingqi berbisik sambil menatap ketiadaan hitam di depannya. Ada banyak sekali kehidupan dan nasib yang tak ada habisnya di dunia ini, mengapa nasibnya harus begitu tidak adil? Dia terlahir cacat, dihina dan diperlakukan dengan acuh tak acuh karena kecacatannya, dan sekarang dia dibunuh ketika dia masih muda. Kenapa C kecilku harus mengalami nasib seperti itu? Keheningan lama kemudian, suara itu bertanya, kamu ingin menulis ulang nasibnya. Dia akan memiliki tubuh suci, dan nasibnya akan ditulis ulang. Suaranya terdengar sangat rendah dan lambat. Dia sepertinya membangkitkan ingatannya, karena Yunce belum pernah melihat mata seperti itu pada Xiao Lingqi sampai sekarang. Belum lagi pernyataan yang dia buat adalah sesuatu yang hanya berhak diumumkan oleh dewa leluhur sendiri. Tubuh suci akan memberinya kemampuan untuk menerima segala bentuk kekuatan termasuk hukum ketiadaan yang tidak boleh dihubungi oleh manusia fana. Dia akan mendapatkan kekuatan melampaui batas maksimum dunia tak bertuhan ini hanya dalam waktu yang sangat singkat. Mengubah nasibnya akan memastikan bahwa dia akan selalu selamat dari kesengsaraan tidak peduli betapa buruknya kesengsaraan itu. Dia akan diberkati dengan keberuntungan yang begitu besar sehingga semua peluang dan kekayaan terbesar di dunia akan jatuh pada dirinya sendiri.
Kamu bisa melakukannya, saya tahu kamu bisa melakukannya. Suara itu menjawab, nasib adalah satu-satunya hal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Ini adalah salah satu hukum paling mendasar, namun paling penting yang telah Anda tetapkan sejak penciptaan alam semesta. Hal ini karena gangguan sekecil apapun terhadap manusia paling rendahan dapat mengakibatkan perubahan besar yang tak terbayangkan di masa depan. Keberuntungan adalah salah satu komponen takdir, dan hal ini diseimbangkan oleh hukum yang paling ketat. Itu tidak dapat diciptakan dari ketiadaan bahkan oleh saya. Jika Anda harus mengubah nasibnya, satu-satunya hal yang Anda dapat coba dengan kekuatan Anda saat ini, adalah rantai takdir. Rantai takdir, bisik Xiao Lingqi saat dia mencoba mengidentifikasi konsepnya dengan pengetahuannya yang kabur. Semua makhluk hidup di alam semesta saat ini sudah ditentukan nasibnya. Oleh karena itu, rantai takdir hanya dapat diterapkan pada kehidupan baru, artinya kehidupan harus diciptakan terlebih dahulu sebelum nasibnya dapat diubah. Anda dapat mengatasi kreasi ini, media ini yang akan diciptakan untuk mengubah nasibnya sebagai artefak takdir. Namun, kehidupan baru ini tetap merupakan kehidupan tersendiri. Nasibnya akan sangat tidak adil dan kejam karena hukum keseimbangan nasib yang tidak bisa dilanggar. Akankah Anda melanjutkan kursus ini meskipun mengetahui hal ini? Gadis itu menutup matanya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Sudah ku bilang. Saya hanya ingin dia hidup kembali. Saya hanya ingin dia menjalani kehidupan yang damai dan tidak perlu mengalami nasib yang menyedihkan lagi. Tidak ada hal lain yang penting, tidak ada apa-apa." Sangat baik. Harganya mahal, tapi itu akan terlaksana. Satu siklus reinkarnasi diperlukan untuk menciptakan tubuh suci ketiadaan. Cermin samsara belum mendapatkan kembali kekuatannya, jadi aku harus membangunkannya dengan paksa agar ini berhasil. Dia akan bereinkarnasi di planet yang sama, benua bernama Azure Cloud, sepertinya adalah tujuan yang bagus. Sementara dia bereinkarnasi di benua Azure Cloud dan menjalani kehidupan yang diperlukan untuk menerima tubuh suci sepenuhnya, saya akan menghentikan roda waktu seluruh dunia selain benua Azure Cloud. Selama masa ini, saya juga akan menciptakan artefak takdir, merasionalisasi keberadaannya, dan mengubah semua karma yang terlibat. Syukurlah, Floating Cloud City hanyalah sebuah kota kecil dengan populasi kecil dan sedikit koneksi ke dunia luar. Memperbaiki karma kognisi seharusnya relatif sederhana bahkan mengingat kekuatan Anda, yang tidak lengkap dan melemah. Itu harus selesai dalam waktu 5 tahun. Saat siklus hidupnya selesai, dan dia kembali ke tubuh Xiao Ce, aku akan membalikkan waktu benua Azure Cloud kembali ke keadaan sebelumnya, dan memulai kembali roda waktu sekali lagi. Air mata terus mengalir di pipi gadis itu, tapi air mata yang pecah di belakang matanya tidak seburuk dulu. Dia bergumam, dengan cara ini, C kecilku akan kembali, dan dia tidak akan menjadi rendah hati atau rapuh lagi. Jadi, artefak takdir apa yang ingin kamu kaitkan dengan takdirnya? Xiao Lingqi menjawab perlahan dan bingung, aku bibi kecilnya, jadi aku tidak akan pernah bisa menjadi istrinya. Namun, si Tu Xuan tidak pantas menjadi istrinya, jadi, saya ingin orang ini menggantikan si Tu Xuan dan menjadi istrinya. Dia harus memiliki banyak bakat dan kemauan, penampilan luarnya keren, tapi hatinya lembut di dalam. Saya ingin dia bisa melindunginya sebelum dia tumbuh menjadi kekuatan penuh dan mampu menghilangkan atau memblokir segala bahaya yang menimpanya. Ada keheningan panjang lagi sebelum suara itu berbicara, ada segumpal energi alam semesta purba yang sangat halus di kota awan terapung yang kecil ini.
Bahkan mungkin merupakan energi primordial paling murni di alam semesta saat ini. Saat ini sedang beristirahat pada anak muda bernama Xia Yuanba. Jika energi primordial dibiarkan menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya, dia akan mendapatkan tubuh ilahi dengan kemarahan besar, tubuh yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia tak bertuhan ini. 1/10 energinya telah menyatu dengan tubuhnya. Sisanya akan diambil darinya dan diberikan kepada artefak takdir. Bakat Xia Yuanba berasal dari ibunya, wanita bernama Dong Sue, oleh Xia Hongyi, tapi sebenarnya adalah wanita alam dewa bernama Yue Wugu. Tubuh stainless ilahinya adalah keajaiban di alam semesta saat ini, dan dia akan memiliki masa depan yang cerah jika bukan karena perubahan nasib yang menyebabkan dia jatuh ke kota kecil ini dan menjadikannya istri manusia fana, Xia Hongyi. Kekuatan saya saat ini tidak cukup untuk menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Agar artefak takdir dapat menyerap energi primordial Xia Yuanba dengan sempurna, darahnya harus mirip dengan ibu Xia Yuanba, Yue Wugu. Adapun ayahnya, jeda sesaat kemudian, suara itu melanjutkan, Xia Hongyi pada akhirnya hanyalah manusia fana. Garis keturunannya terlalu lemah dan suram. Jika artefak takdir lahir dari darahnya, itu hanya akan mengurangi energi alam semesta primordial yang telah dia konsumsi. Jika bukan karena nasibnya yang menyedihkan, Yue Wugu tidak akan pernah terpisah dari kekasih aslinya, Kaisar Dewa Bulan Yue Wuya. Dia memiliki salah satu garis keturunan yang paling dihormati di alam semesta saat ini, garis keturunan Dewa Bulan. Darahnya akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk menciptakan artefak takdir. Dalam arti tertentu, penciptaan artefak takdir akan memenuhi keinginan seumur hidup mereka, meskipun metodenya paling dipertanyakan. Artefak takdir akan lahir di kota awan terapung. Sepengetahuannya, dia adalah putri dari Xia Hongyi dan Yue Wugu. Namun, dia akan merasakan resonansi garis keturunan yang jauh lebih kuat dari biasanya ketika dia dekat dengan darah tempat dia diciptakan. Jika suatu hari dia bertemu Yue Wuya, resonansi garis keturunan yang dihasilkan mungkin mengungkap kebenaran. Mudah-mudahan jarak kedua dunia ini cukup jauh sehingga hal itu tidak terjadi terlalu cepat. Istana Awan Beku bagian utara adalah sekte yang ditinggalkan oleh penghuni alam dewa. Itu akan menjadi sekte artefak takdir sehingga dapat memberi mereka kesempatan untuk melakukan kontak dengan alam yang lebih tinggi. Bentuk artefak takdir sudah terbentuk saat suara itu berbicara. Dia akan menjadi putri Yue Wugu dan Yue Wuya. Dia akan percaya bahwa Xia Hongyi adalah ayahnya dan menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Dia akan mencuri energi alam semesta primordial milik Xia Yuanba sebagai miliknya dan menikahi Yun Ce sebagai istrinya. Dia akan percaya bahwa Xia Hongyi adalah ayahnya, jadi tentu saja nama belakangnya adalah Xia. Xia Hongyi adalah pria dengan cinta yang tulus, dan cintanya pada Yue Wugu tidak pernah pudar meskipun dia telah pergi dari kehidupannya selama bertahun-tahun. Kalau begitu, artefak takdir akan diberi nama Xia King Yue yang artinya, cinta Xia pada bulan. Xia King Yue, gadis itu membisikkan nama itu. Dia akan melindungi C kecil dengan baik, kan? Tidak ada pengampunan dosa bahkan untuk artefak takdir. Saya mungkin telah menciptakannya, tetapi saya tidak memiliki kendali atas akan menjadi apa dia pada akhirnya. Dia dan masa depan terakhirnya bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Namun, dia akan diberkati dengan keberuntungan besar selama rantai takdir tetap tidak terputus. Dia akan terus mendapatkan kekayaan yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh kebanyakan orang, dan menggabungkannya dengan tubuh suci ketiadaan,
dia akan mencapai titik di mana dia melampaui setiap makhluk hidup di alam semesta dalam waktu yang sangat singkat. Dia, sebaliknya, nasib secara otomatis mencari keseimbangan, dan karena mereka diikat oleh rantai takdir, kekayaan besarnya akan menjadi kemalangan besar bagi wanita itu. Segala sesuatu yang dia pedulikan akan mengalami nasib yang paling kejam. Sebagai seorang saudara perempuan, saudara laki-lakinya akan menghadapi ancaman kematian berulang kali. Sebagai seorang murid, sektenya akan menghadapi ancaman kehancuran. Sebagai seorang anak perempuan, orang tuanya akan menemui akhir yang buruk. Sebagai orang tua, anak-anaknya akan meninggal dalam usia dini. Dan sebagai seorang penguasa, tanah yang dikuasainya akan hancur menjadi debu. Kemalangannya adalah keberuntungan Xiao Ce. Begitulah rantai takdir. Itu belum semuanya. Dia adalah ciptaan dari ketiadaan, jadi hanya masalah waktu sebelum dia melihat menembus tabir dan menyadari kebenaran keberadaannya. Dia mungkin telah tumbuh ke titik di mana dia tidak lagi membutuhkan artefak takdir untuk melindunginya, tapi dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia mungkin memilih untuk mengakhiri hidupnya sehingga kemalangan tidak lagi menimpa orang-orang yang dia sayangi. Harga yang tak terbayangkan, dan rantai takdir yang paling kejam, apakah kamu masih akan melakukan ini? Ini adalah kali terakhir dia bertanya. Cahaya di mata Xiao Lingqi tetap tidak berubah. Dia berkata perlahan dan tegas, kenangan tentang dewa leluhur tampak begitu dekat namun sejauh ini. Oleh karena itu, saya tidak dapat memastikan apa yang akan saya lakukan sebagai dia. Tapi saat ini, saya akan menyelamatkannya, bahkan jika saya harus mengubur seluruh dunia untuk melakukannya. Ini adalah kehendak terakhir, kehendak yang tidak pernah berubah. Suara itu semakin menjauh, dan retakan mulai muncul di dunia yang gelap gulita. Dengan mengorbankan 600 siklus samsara, kehendakmu akan terkabul.